belum keganti. Sekarang udah. Udah, ya. Udah ya. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Dava Nugra Pratama dengan NIM L1B024-027 dengan teman kelompok aku. saya Cala Triata Yuda dengan last name 18. Oh ya Cal, kira-kira malam ini kita bakal bahas materi atau mata kuliah apa nih kalau boleh tahu? Kayaknya sih THP ya. THP. THP itu apa Cal? THP itu teknologi hatchery perikanan. Oh, THP itu teknologi hatchery perikanan. Kalau Ya, boleh tahu, untuk pertemuan sekarang itu lagi bahas materi apa sih, Cal, yang kamu tahu? setahu aku itu bahas materi teknik pembenihan ikan sama udang ya. Oh, kalau aku sih pernah denger itu dan yang bakal kita bahas mengenai teknik pemberian hormon atau manipulasi hormon terhadap benih ikan dan udang, Cal. Hmm, kalau Iya, aku, kalau kamu apa? kalau aku setahu aku tuh tentang seleksi induk ikan dan udang sih. Oh, menarik banget nih pembahasan yang bakal kita bahas ya, Cal ya. Oke, mungkin yang pertama deh, Cal, kamu tahu nggak nih topik yang udah aku singgung tadi mengenai teknik penambahan hormon atau manipulasi hormon terhadap benih ikan dan udang. Kira-kira kamu tahu nggak nih, Cal, gambaran sederhananya atau gambaran sedikit gitu mengenai materi yang aku bakal sampaikan? Aku kurang tahu nih, boleh dijelasin nggak ya? Oke, boleh kita belajar bareng-bareng ya, Cal ya. Oke, pertama aku bakal menjelaskan prinsip dan teknik manipulasi hormon dalam pembenihan ikan dulu nih. Adapun pengertian manipulasi hormon, yaitu manipulasi hormon merupakan teknik pemberian hormon tertentu untuk mengatur proses reproduksi ikan sehingga pemijahan dapat berlangsung sesuai waktu yang diinginkan. Teknik ini banyak digunakan pada ikan budidaya yang sulit memijah secara alami di lingkungan budidaya. Hormon juga bekerja dengan merangsang perkembangan gonad, pematangan telur, ovulasi, dan pelepasan sperma, Cal. Nah, jadi intinya itu untuk mempercepat proses reproduksi. Nah, adapun tujuan dari manipulasi hormon yaitu yang pertama mempercepat kematangan gonad pastinya, yang kedua bakal nanti itu ada penyeragaman waktu ketika pemijahan. Ketiga itu nanti ada peningkatan ketika reproduksi benihnya. Terus ada juga mengatasi kegagalan pemijahan alami dan yang terakhir mendukung produksi benih sepanjang tahun, Cal. Oke, adapun manipulasi hormon pada ikan, yang pertama itu ada pengertiannya. Nah, pengertiannya itu untuk manipulasi hormon ikan yaitu proses mengatur reproduksi ikan menggunakan hormon eksogen maupun androgen untuk merangsang pematangan gonad dan pemijahan secara terkontrol. Nah, adapun prinsip dasar yang dilakukan ketika kita memanipulasi hormon terhadap ikan. Nah, yaitu ada stimulasi pematangan gonad melalui pemberian hormon diikuti pemijahan terkontrol untuk menghasilkan benih berkualitas tinggi secara efisien. Nah, itu dia Cal gambaran sedikit mengenai manipulasi hormon pada ikan. Nah, kira-kira apa sih Cal jenis hormon dan gimana teknik pemberian eh, hormon terhadap ikan? Nah, gini Cal penjelasannya. Yang pertama itu ada hormon GTH yaitu gonadotropin, yaitu untuk merangsang pematangan gonad dan proses ovulasi pada ikan induk. Nah, lalu ada hormon LHRH yaitu luteinizing hormon releasing Racing. hormon untuk stimulasi pemijahan terkontrol. Terus juga ada hormon sintesis, yaitu hormon buatan seperti HCG dan ovaprin untuk menginduksi pemijahan ikan. Nah, yang biasa kita gunakan itu yang paling umum dan paling mudah yang kita dapatkan dan kita bisa aplikasikan yaitu hormon sintesis, yaitu ada HCG dan ovaprin. Terus ada juga teknik aplikasinya.
yaitu melalui injeksi langsung, implementasi hormon, atau pemberian oral dan peredaman. Nah, jadi itu jenis hormon dan teknik eh, manipulasi hormon pada ikan. Terus ada tahapan dan keuntungannya juga nih. Setiap kita melakukan eksperimen itu pasti ada keuntungan dan tahapan-tahapannya juga nih. Yang pertama ada persiapan induk. Tentu kita harus melakukan persiapan induk terlebih dahulu, yang dimana dilakukan seleksi dan persiapan induk ikan yang sehat, matang gonat, dan siap untuk proses pemijahan terkontrol. Nah, setelah kita persiapan induk, lalu ada tahap selanjutnya yaitu pemberian hormon, yang dimana pemberian hormon gonadotropin atau LHRH melalui injeksi untuk merangsang pematangan gonad ikan. Injeksi itu menyuntikkan hormon ke tubuh ikan. Nah, lalu bakal ada pemijahan dan telur. Proses pemijahan terkontrol dan pengumpulan telur yang telah dibuahi untuk diinkubasi lebih lanjut. Nah, adapun keuntungan utama dari manipulasi hormon ikan itu meningkatkan keberhasilan pemijahan terkontrol, waktu pemijahan, dan menghasilkan benih berkualitas tinggi. Nah, jadi itu untuk manipulasi hormon terhadap ikan. Jelas nggak ya untuk penjelasan yang aku jelasin ke kamu? Terima kasih ya. Ini sangat-sangat jelas sih. Ya itu untuk bekal kita masa depan ya nggak sih sebagai anak perikanan. Betul. Kalau kita nanti ke depannya untuk menjadi sang budidaya, asik sang budidaya. Untuk menjadi budidaya, kita harus tahu tuh gimana cara kita melakukan manipulasi hormon Hmm, agar mendapatkan kualitas ikan yang lebih bagus dan memperbaiki eh, mungkin kualitas ikannya juga kali ya gitu. Nah, tadi aku udah bilang aku taunya itu mengenai manipulasi hormon ikan dan benih udang ya, Nah, mm-mm. langsung aja aku bakal ngejelasin mengenai hormon manipulasi hormon terhadap udang. Nah, di udang itu memiliki endestrin sistem. Nah, jadi di udang itu memiliki sistem itu yang dimana ada Dreamangren, ada organ, ada Oke. lice, ada dilemated, amiens, dan Trialfrin. darin. Nah, itu tuh jadi sistem yang ada di tubuh ikan tubuh si benih udangnya Nah, di udang itu memiliki sistem endokrin udang yang dimana itu tuh manipulasi hormon udang adalah pengaturan reproduksi udang melalui stimulasi hormon internal untuk mempercepat pematangan gonad dan meningkatkan keberhasilan pembenihan. Nah, terus juga ada sistem endokrin udang melibatkan kelenjar X organ dan sinus mandibularis yang berperan penting dalam mengatur hormon penghambatan dan pemacu pematangan reproduksi. Kayaknya sama-sama nggak sih untuk manipulasi hormon baik udang maupun ikan pasti tujuannya itu untuk meningkatkan keberhasilan pembenihan dan mempercepat kematangan gonad. Sepakat Iya, nggak ya sepakat. Betul. Dapat. Sangat betul. Oke, lanjut. Nah, manipulasi hormon udang, prinsip dan tahapannya yaitu prinsip manipulasi dalam udang itu yaitu penginduksian pematangan gonad dengan stimulasi hormonal pada udang. Teknik yang biasa digunakan itu teknik ablasi, yaitu penangkatan kelenjar penghambat reproduksi untuk mempercepat kematangan gonad. Lalu adapun seleksi dan ablasi induk, yaitu seleksi induk berkualitas dilanjutkan ablasi untuk memanipulasi hormon. Jadi setelah kita seleksi langsung ke ablasi untuk manipulasi hormon. Nah, lanjut ada pemijahan dan inkubasi. Pemijahan terkontrol, jadi menggunakan pemijahan terkontrol dan inkubasi telur hingga menetas menjadi larva kayak gitu untuk prinsip dan tahapannya. Nah, Seperti tadi itu. kan udah bahas keuntungan juga yang di hormon ikan. Nah, Ya. dan juga ada nih. Yang pertama itu mempercepat pematangan gonad atau telur, yaitu mempercepat pematangan gonad udang sehingga siklus reproduksi benih lebih efisien dan cepat. Lalu ada meningkatkan kualitas benih.
tentu pasti hal ini juga bakal mempengaruhi kualitas benih udang yang bakal kita dapat. Lalu ada mengendalikan siklus reproduksi. Nah, jadi setelah kita menggunakan hormon itu, kita bisa mengendalikan tuh siklus reproduksi udang secara terkontrol untuk menghasilkan pembenihan yang optimal. Nah, kayak gitu, Cal. Jadi, itu sih yang aku tahu mengenai materi manipulasi Hmm, hormon benih ikan dan udang. Gimana, Cal? Menarik gak sih? menarik banget sih ini. Ya, ya, Juga ilmunya jelas, iya. menurut aku bermanfaat banget ya untuk kita ke depannya. Iya, untuk para pembudidaya itu mungkin bisa ya. Lanjut kali ya, Cal. Aku penasaran banget nih sama materi yang bakal kamu bawain. Bagaimana sih cara yang tadi kamu apa seleksi induk ya, kalau nggak Iya, salah. seleksi induk. Iya, seleksi induk udang. Oke, langsung aja kali ya, Cal. Ya, langsung aja yuk. Cus. Oke. Nah, di sini ada seleksi induk ikan kan yang kayak aku tadi bilang itu. Nah, kamu tahu nggak sih, Dap, seleksi induk ikan itu pengertiannya gimana, tujuannya Ah, ya, apa Cal. gitu. Boleh dong jelasin nih buat ke aku. Nah, jadi di sini ada pengertian dan tujuan seleksi induk ya. Seleksi induk itu adalah proses pemilihan induk ikan yang unggul secara genetik dan fisik. Nah, tujuannya ini buat memastikan si keturunannya itu berkualitas tinggi dan jadi tahan penyakit. Lalu ada faktor keberhasilannya. Keberhasilan seleksi ini ditentukan oleh kesehatan induk, umur optimal, dan karakter genetik unggul yang mendukung produktivitas benih. Wow, jadi seleksi induk itu sangat penting ya, Cal, untuk di para pembudidaya itu. Iya, karena nanti itu ikannya jadi lebih tahan penyakit daripada ikan yang lain. Hmm, Ini seperti itu. oke. Nah, di sini ada seleksi dan penanganannya. Yang pertama itu ada ukuran dan berat. Jadi, induk itu harus memenuhi standar ukuran dan berat tubuh yang optimal biar menghasilkan telur yang berkualitas. Lalu ada kondisi gonad. Gonad induk ini harus dalam kondisi matang sempurna dan bebas dari penyakit sebelum proses pemijahan itu dilakukan. Lalu ada karantina induk. Induk itu dikarantina sebelum pemijahan dan dipelihara dalam kondisi kualitas air yang optimal buat menjaga kesehatannya. Lalu ada pakan yang berkualitas. Pemberian pakan bergizi tinggi secara teratur itu bisa mendukung kematangan si gonad ikannya itu sama vitalitas induk ikannya. Oh gitu, Cal. Jadi ukuran dan berat ikan juga harus kita perhatikan ya untuk ketika melakukan pemijahan. Iya, betul. Hmm, berarti kalau indukan ukurannya berbeda itu nggak bisa kita pijahin ya, Cal? Kalau itu sih kurang tahu ya, tapi kalau bisa sih harus ukurannya sama. Harus sama ya, karena harus memenuhi Hmm, standar ya, Cal. iya betul. Dan yang pasti kondisi gonad ya, Cal, harus penting banget ya, karena Penting kondisi banget. gonad itu yang paling utama menentukan benih nanti berkualitas atau tidak gitu ya, Iya Cal. Sepakat? betul. Sependapat? Betul. Oke, lanjut, Cal. Next. Nah, tadi kan udah ikan tuh. Nah, sekarang tinggal seleksi induk udang sama penanganannya. Nah, yang pertama itu ada pemilihan fisik. Jadi, memilih induk udang itu harus yang sehat, ukurannya ideal, sama kayak ikan tadi, terus juga harus bebas penyakit. Nah, yang kedua itu ada karantina sama adaptasi. Jadi, karantina induk ini dan adaptasi itu eh, terhadap lingkungan bak pembenihan. Ya, terus ada kualitas air, pengaturan suhu, salinitas, dan pH air secara optimal buat induk. Lalu ada pakan khusus induk, pemberian pakan bergizi tinggi untuk mematangkan gonad induk udang. Agak ribet ya, Cal, untuk diseleksi udang ini karena katanya dia tuh sangat sensitif ya. Kalau suhu Iya, tinggi, dia bisa stres, mati kayak gitu. Jadi kita iya, buat para budidaya harus
paham betul ya untuk mengenai pemijahan untuk pemberdaya udang ini agak tricky juga ya, Cal. Iya, sangat betul. Ya, sama kayak kita itu. Kalau misalnya itu juga stres kan. Oke, lanjut. Lalu, lalu di sini ada kunci benih si udangnya. Jadi kesimpulan utama ini tuh manipulasi hormon dan seleksi induk itu merupakan faktor utama keberhasilan pembenihan, meningkatkan kualitas dan kuantitas benih ikan dan udang secara signifikan. Lalu ada penerapan teknik pembenihan yang tepat buat mendukung keberlanjutan budidaya perikanan dan menghasilkan benih unggul yang tahan terhadap penyakit. Oke, mungkin cukup berat juga ya, Cal, materi kali ini. Mana udah malam, satu SKS kali Berat ya. banget ini. Satu SKS kali ya untuk ngebahas mengenai mata kuliah THP ini. Eh, Oke, Emang Cal. menantang sekali nih. Nextnya apa nih? Wah, terima Terima kasih. kasih. Oke, terima Yeay. kasih. Terima kasih juga Calia sudah sharing-sharing mengenai Ya, materi terima kita kasih malam juga hari buat ini Dava. dan semoga bisa bermanfaat ya buat kita semua. Iya, Apalagi kita aquaculture harus tahu ya Cal bagaimana cara teknik manipulasi hormon terhadap benih ikan maupun udang dan juga mm-mm. seleksi induk ya sebelum pemijahan gitu. Iya itu penting banget seleksi induk Penting ikan banget itu penting betul. banget. Karena itu menentukan kualitas benih ke depannya kayak gitu ya Iya, Cal. betul. Pokoknya harus Oke, diperhatiin ya. Kalau nggak diperhatiin, terserah sih kalian tuh ikannya mau gimana. betul. Harus kualitas ikan kesehatan juga dipantau ya Cal. Harus kita Iya. benar-benar Awas amati. aja kalau sakit nggak dikarantina, nggak tahu tuh ikannya ya. Bahaya ya kita bakal gagal itu Iya, melakukan betul itu. pemijahannya. Nggak jadi pembudidaya itu ntar. Betul. Gagal total. Oke, oke Cal ya. Mungkin pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu ya Cal ya karena Ya, capek banget untuk kita sharing-sharing malam ini. Mungkin nextnya kita bakal sharing lebih seru lagi kali ya Cal untuk mengulik iya. materi-materi yang menarik juga di bidang aquaculture ini. Oke, Cal ya mungkin ada yang mau disampaikan nih kesan pesan atau ya apapun itu anything. Oh, pesannya itu ya itu. Kalau yang seleksi induk itu harus diperhatikan saja. Oke, berarti kunci budidaya sukses itu seleksi induk sangat penting ya Cal. Betul. Betul, itu Betul. dia kunci kesuksesan dalam budidaya ikan. Iya. Oke, mungkin itu aja ya Cal ya. Iya. Terima Terima kasih kasih banyak juga sudah Dava. sharing-sharing mengenai materi THP kali ini. Oke, selamat malam Ya. Chandra. Ya, selamat malam. Selamat Warahmatullahi beristirahat. wabarakatuh. Bye.